kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kalimat majemuk. Ada yang tahu nggak? Ada berapa sih jenis-jenis kalimat majemuk? Oke, mari kita bahas. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Apa sih kalimat majemuk setara itu? Nah, kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau yang disebut dengan klausa yang memiliki kedudukan yang sama. Kemudian, di dalam kalimat majemuk setara, kita sering menggunakan kata penghubung seperti dan, atau, tetapi, dan sedangkan. Ada 3 jenis kalimat majemuk setara. Yang pertama ada kalimat majemuk setara yang menyatakan hubungan penjumlahan, yaitu kalimat yang menggabungkan dua ide atau pernyataan yang sama pentingnya. Contohnya adalah aku membacakan buku dongeng dan adik-adik menyimak dengan antusias. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk setara yang menyatakan hubungan perlawanan, yaitu kalimat yang menunjukkan dua ide atau pernyataan yang bertentangan. Contohnya adalah aku sedang membaca buku, sedangkan adikku sedang menonton televisi. Kemudian yang ketiga ada kalimat majemuk setara yang menyatakan hubungan pemilihan, yaitu kalimat yang memberikan pilihan antara dua ide atau pernyataan. Contohnya adalah Zain tekun mengerjakan tugas kelompok agar mendapatkan hasil yang terbaik, sedangkan Aska bermain game seharian tanpa membantu kami sedikit. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang memiliki bagian yang sama. Ada 5 jenis kalimat majemuk rapatan. Yang pertama ada kalimat majemuk rapatan sama subjek, yaitu kalimat yang menggabungkan beberapa kalimat tunggal dengan bagian subjek yang dirapatkan. Contohnya adalah Dina menggoreng telur, tempe, dan tahu. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk rapatan sama predikat, yaitu kalimat yang menggabungkan beberapa kalimat tunggal yang memiliki predikat yang sama sehingga bagian yang sama hanya disebutkan satu kali. Contohnya adalah Amir belajar IPA sedangkan adiknya matematika. Kemudian yang ketiga ada kalimat majemuk rapatan sama objek, yaitu kalimat yang menggabungkan beberapa kalimat tunggal menjadi satu kalimat utuh dengan merapatkan unsur objeknya. Contohnya adalah dia membeli sayur dan beras. Kemudian yang keempat ada kalimat majemuk rapatan sama keterangan, yaitu kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang digabungkan menjadi satu kalimat dengan unsur keterangan yang dirapatkan. Contohnya adalah adik belajar membaca di sekolah, di rumah, dan di taman. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari satu kalimat utama atau yang disebut dengan induk kalimat dan satu atau lebih kalimat tambahan atau yang disebut dengan anak kalimat yang menjelaskan atau melengkapi kalimat utama. Nah, apa sih induk kalimat dan anak kalimat? Jadi, induk kalimat adalah kalimat utama yang bisa berdiri sendiri. Misalnya,
Dia pergi ke sekolah. Kemudian, anak kalimat adalah kalimat tambahan yang tidak bisa berdiri sendiri dan berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Misalnya, karena dia ingin belajar. Jadi, dalam contoh kalimat majemuk bertingkat dia pergi ke sekolah karena dia ingin belajar, terdapat induk kalimat yaitu dia pergi ke sekolah dan terdapat anak kalimat yaitu karena dia ingin belajar yang menjelaskan mengapa dia pergi ke sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang menggabungkan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat ini terdapat lebih dari satu klausa yang saling berhubungan. Kemudian ada ciri-ciri kalimat majemuk campuran. Ada apa aja sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama ada memiliki 3 klausa atau bagian kalimat. Kemudian yang kedua, terdiri dari satu induk kalimat dan satu atau lebih anak kalimat. Kemudian yang ketiga ada menggunakan 2 atau lebih konjungsi atau kata penghubung seperti dan, agar, ketika, sebab, dan lain-lain. Contoh kalimat majemuk campuran adalah ayah pulang ketika ibu memasak dan adik membaca buku. Nah, dalam kalimat tersebut, induk kalimat adalah ayah pulang dan anak kalimat adalah ibu memasak dan adik membaca buku. Contoh yang kedua adalah saya sedang menulis dan adik bermain ketika ayah datang. Dalam kalimat tersebut, induk kalimat adalah saya sedang menulis dan anak kalimat adalah adik bermain dan ketika ayah datang. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? Mudah kan untuk memahami materi kali ini? Nah, pasti kalian sudah paham kan tentang materi jenis-jenis kalimat majemuk? Nah, kalau kalian sudah paham, kalian jangan lupa mengerjakan kuis ya. Oh iya, hampir lupa. Untuk materi pertemuan ke-15 ada kalimat majemuk bertingkat. Teman-teman jangan lupa belajar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.